Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melanjutkan belajar kemuhammadiyahan. Sekarang sudah masuk ke bab 3 atau bab terakhir pelajaran kemuhammadiyahan. Sekarang kita masuk ke bab keluarga warga Muhammadiyah. Jadi apa sih yang dinamakan dengan keluarga? Keluarga adalah tiang utama kehidupan umat. Karena apabila keluarga baik, maka kehidupan masyarakat juga baik. Jadi, setiap anggota keluarga Muhammadiyah harus berusaha mewujudkan menjadi keluarga yang sakinah. Bagaimana cara mewujudkan supaya menjadi keluarga sakinah? Yang pertama adalah aktif sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu artinya sholat yang dikerjakan dengan bersama-sama, minimal 2 orang. Jadi ada imam dan ada makmum. Imam itu yang memimpin, makmum itu yang dipimpin. Jadi lawan kata berjamaah itu adalah sholat munfarid. Munfarid artinya sendiri. Jadi di sini kita dianjurkan untuk sholat dengan berjamaah. Karena sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa 'ishrina darajah. Karena sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri 27 derajat. Jadi lebih bagus sholat dengan berjamaah. Hikmah melaksanakan sholat berjamaah adalah yang pertama mendapatkan pahala 27 derajat. Jadi lebih tinggi. Kemudian yang kedua bisa memupuk silaturahim. Karena ketika berjamaah kita akan bertemu dengan orang lain, bertemu dengan tetangga dan teman-teman yang lain. Kemudian melatih untuk taat kepada pemimpin, memupuk kebersamaan, memupuk tali persaudaraan, dan mengerjakan sunnah Nabi. Serta bisa melatih kerjasama dan saling menghormati. Jadi itu keutamaan dari sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah adalah membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kitab suci yang mulia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, jadi ada beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah badan dan pakaian harus bersih. Kemudian membaca di tempat yang baik dan bersih. Membaca dengan benar, diawali dengan ta'awudz, dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membawa Al-Quran dengan tangan kanan. Kemudian yang ketiga adalah aktif di kegiatan keislaman. Jadi beberapa kegiatan keislaman di sekolah Muhammadiyah adalah sholat duha, sholat zuhur, jumatan, dan sholat sunnah lain. Kemudian ngaji dan TPA. Kemudian pesantren Ramadan, bakti sosial, kurban, dan zakat. Jadi harus aktif di dalam kegiatan-kegiatan keislaman seperti ini. Kemudian yang keempat, berlaku adil. Adil ke siapa? Adil ke Allah. Jadi kita sebagai hamba, sebagai makhluk itu harus adil kepada Allah. Caranya adalah dengan beribadah kepada Allah. Sholat kepada Allah. Tidak mensekutukan Allah. Kemudian yang kedua, adil kepada diri sendiri. Jadi harus baik kepada diri sendiri. Harus olahraga yang rutin, kemudian makan yang sehat, kemudian belajar yang rajin. Jadi untuk kebaikan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, adil kepada orang lain. Berlaku adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalkan ada kakak adik ini, yang satu SMA, yang satu SD. Jadi yang SMA diberi pakaian yang seukuran dengan anak SMA. Yang SD diberi pakaian yang seukuran dengan anak SD. Itu yang namanya adil. Kemudian adil ke makhluk lain. Ke hewan maupun ke tumbuhan juga harus adil. Kemudian yang kelima, hidup sederhana. Tidak boleh boros. Tidak boleh menghambur-hamburkan uang. Jadi meskipun punya uang banyak, tetap hidup dengan sederhana. Begitu ya. Yang keenam, tidak sombong dan riya.
Apa itu riya? Riya adalah memperlihatkan ibadah kepada orang lain. Padahal seharusnya kita ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita dilarang untuk riya dan sombong. Tidak boleh pamer, gitu ya. Kemudian yang ketujuh, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Harus mendoakan orang tua selalu. Bagaimana doanya? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu harus hormat kepada orang tua, harus mengucapkan salam, harus salim terlebih dahulu sebelum pergi. Kemudian menyayangi dan patuh jika disuruh oleh orang tua, dan tidak boleh membentak orang tua, tidak boleh berkata yang keras kepada orang tua. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, mencintai kepada yang lebih muda. Kalau punya adik, adiknya harus dicintai. Bagaimana caranya? Menyayangi adik-adik dengan ikhlas. Jadi yang umurnya lebih muda itu disayangi. Kemudian yang kedua, memberi contoh yang baik. Mencontohkan makan dengan tangan kanan. Mencontohkan sebelum minum harus bismillah. Itu harus dicontohkan kepada adik yang lebih kecil. Kemudian memberi nasihat, bersikap lemah lembut, saling mengingatkan jika ada kesalahan, dan berbuat adil kepada orang yang lebih muda. Nah, itu pelajaran pada pagi hari ini supaya kita menjadi keluarga yang sakinah. Itu adalah keluarga yang bahagia, sakinah, begitu ya. Ya, sudah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.